Bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, tumpuan kekuatan bagiku. Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan hatimu. Shalom Kakak Layan dan teman-teman, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul beribadah taruna meskipun lewat virtual. Sebelum kita memulaikan ibadah taruna, saya mengajak Kakak Layan dan teman-teman untuk menyanyikan Mars Taruna. Adik-adik dan kakak lain yang Tuhan Yesus berkati, mengawali ibadah kita pada pagi hari ini bersama kita akan melakukan Kidung Muda-Mudi 164 baitnya yang pertama dan yang kedua. Marilah kita semuanya bersukacita dalam Tuhan, dengan berdoa dan bernyanyi dan memuji-muji Dia dalam damai dan sejahtera. Kita percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama kita, sebab di dalam namanya kita berkumpul dan bersatu dalam damai dan sejahtera. Memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita tenangkan hati, bersama kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah boleh Tuhan bangunkan dengan kekuatan kesehatan yang baru. Untuk itu kami mau bersyukur menjumpai Tuhan bersama dalam ibadah persekutuan teruna pagi hari ini. Bapa berkati kami sekalian, kami sebagai terunamu dan juga kakak layan, kiranya ibadah ini boleh berjalan dari awal pertengahan sampai akhirnya di dalam pertolongan Bapa di sorga. Inilah doa sembahyang kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur Pujian di hari ini terambil dari Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman.
Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah Mazmur Pujian. Bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, tumpuan kekuatan bagiku. Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan hatimu. Sebelum masuk ke dalam pembacaan firman, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sekarang, kami berkumpul untuk membaca firman-Mu yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16. Kiranya apa yang kami baca dan renungkan dapat kami pahami dan mengerti. Inilah doa yang kami sampaikan dalam perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16 yang berbunyi tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam perkutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani mengambungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati oleh orang banyak, dan mungkin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidaknya bayangannya mengenai salah orang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Adik-adik layan yang Tuhan Yesus berkati, masih ingatkah kita cerita minggu lalu? Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 tentang kejahatan manusia, yang pada akhirnya Tuhan menyesal telah menjadikan mereka dan ingin menghapus dari muka bumi. Tetapi ada seorang Nuh yang beroleh kasih karunia dari Allah. Nuh dan seluruh keluarga, bahkan ternaknya. Mengapa Nuh? Karena Nuh hidup taat dan tekun bergaul erat dengan Allah. Nah, adik-adik layan yang Tuhan Yesus berkati, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi berkat buat semua orang lewat kehidupan pribadi kita masing-masing. Tadi kita sudah sama-sama membaca dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5 ayat 12 sampai dengan 16. Siapa penulis kitab Kisah Para Rasul ini? Kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas
Ini kitab kedua yang ditulis oleh Lukas. Sebelumnya adalah kitab Injil Lukas sendiri. Kelanjutan dari kitab Injil Lukas yang isinya tentang segala yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid, dan murid-murid melanjutkan setelah keturunan Roh Kudus. Adik-adik layan yang Tuhan Yesus berkati, kita tahu dalam tokoh utama dalam kitab Kisah Para Rasul ini adalah Paulus dan Petrus. Tapi di dalam pembacaan kita tadi yang disebutkan hanya Petrus. Setelah keturunan Roh Kudus, murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, dan hal ini yang membuat para murid berani untuk bersaksi dan melakukan pelayanan mereka. Bukan cuma berani saja, tetapi para murid memiliki kuasa dari Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat. Pelayanan para murid itu bukan saja kepada orang-orang yang mengenal Tuhan, tetapi kepada orang lain atau orang banyak yang belum mengenal Tuhan. Banyak orang merasa kagum dan percaya, sehingga ada banyak orang yang memberi diri untuk percaya dan mengikut Tuhan. Adik-adik layan yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi di antara orang-orang yang kagum dan percaya kepada Yesus, ada juga orang-orang yang tidak suka dengan keberhasilan para murid. Mereka iri. Siapa mereka itu? Mereka adalah pengikut-pengikut imam besar, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki. Itu kita bisa baca pada ayat yang 17. Nanti bisa diadik baca di rumah. Nah, adik-adik layan yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam bacaan kita ayat 12, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Dalam bacaan ini dikatakan para murid selalu melakukan tanda dan mujizat di dalam pelayanan mereka. Dan itu mereka lakukan ketika orang banyak dan orang percaya berkumpul. Tanda-tanda itu bisa berarti petunjuk atau isyarat. Sedangkan mujizat pertanda sebelum terjadi sesuatu. Di sini dikatakan orang banyak di antara orang banyak. Orang banyak yang dimaksud sini adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sedangkan dalam persekutuan yang erat, di sini dikatakan juga ada orang-orang percaya. Orang percaya ini adalah orang-orang Yahudi yang sering beribadah di bait Allah. Orang-orang percaya mula-mula, mereka itu tekun dan setia beribadah kepada Tuhan dalam Serambi Salomo. Serambi Salomo ini suatu tempat di dalam bait Allah yang diperuntukkan untuk umum. Dikatakan Serambi Salomo mengikuti nama Salomo, Raja Salomo yang pendiri pertama bait Allah di Yerusalem. Adik-adik layan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-13. Orang-orang lain tidak ada yang berani bergabung, tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Para murid Tuhan saat itu benar-benar dihormati karena mereka memiliki wibawa atas penyertaan Roh Kudus kepada mereka. Selanjutnya ayat 14,
sampai 16 dikatakan, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Orang-orang ini meyakini bahwa Petrus adalah utusan Allah yang diberi kuasa untuk menyembuhkan mereka yang sakit dan mereka yang diganggu roh jahat. Adik-adik teruna yang Tuhan Yesus berkati, hari ini kita diingatkan sebagai teruna ketika kita setia bersekutu dan bergaul erat dengan Allah. Ketika kita bersekutu seperti saat sekarang, kita sama-sama melakukan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, walau lewat jaring, virtual, tapi kita tetap bersukacita. Kita juga tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera, dan kita percaya dengan tuntunan daripada Roh Kudus, kita berani mewujud nyatakan identitas kekristenan kita. Identitas kekristenan kita lewat kata dan tindakan. Bagaimana yang dimaksud seperti demikian, identitas kekristenan kita. Jadi kita berani, kita tidak malu mengakui bahwa kita sebagai pengikut Kristus. Contohnya, kalau sekarang memang kita tidak ke gereja, tapi kapan saja kita tidak malu membawa Alkitab, atau kita di tempat makan kita berdoa sebelum makan. Itu kita berani menampakkan identitas kekristenan kita lewat kata dan tindakan. Bagaimana supaya kita bisa menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Adik-adik klien yang Tuhan Yesus kasihi, selanjutnya bagaimana sikap hidup anak teruna menghadirkan damai sejahtera itu dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Ya, tentu saja kita saling mengasihi, saling menolong, saling berbagi, memberi support, berbicara sopan satu terhadap yang lain. Juga kita punya kepekaan terhadap lingkungan sekitar kita. Kepekaan terhadap lingkungan sekitar kita maksudnya kita bisa melihat teman-teman tetangga kita umpamanya yang sementara ada isolasi mandiri di rumah, sementara yang lain, tetangga yang lain tidak memperhatikan mereka. Ya, kita apa salahnya kita menegur, cuman say hello, hai apa kabar. Apalagi kalau tetangga kita itu teman sepermainan kita di rumah itu umpamanya tidak seiman dengan kita. Kita bisa menjadi berkat buat orang-orang sekeliling, dan mereka juga yang kita tegur, memberi perhatian, mereka juga pasti bersukacita.
kita juga sebagai warga negara yang baik, adik-adik teruna, kita bisa mematuhi, ikut serta di dalam mematuhi prokes, protokol kesehatan, dan hidup bertoleransi di tengah masyarakat yang beraneka ragam. Maksudnya, kita saling mengasihi dan tolong-menolong tanpa memandang agama, suku, dan ras. Dan akhirnya adik-adik layan yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk menjadi teruna yang membawa damai sejahtera buat sesama dan bangsa Indonesia. Adik layan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat respon teruna dari kelas Eka dan kelas Dwi tentang perbuatan dan sikap yang membawa damai sejahtera dan pengaruhnya pada bangsa Indonesia. Sikap membawa damai sejahtera bagi bangsa Indonesia itu seperti apa? Menurut saya, damai sejahtera adalah hak sekaligus tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Sikap damai sejahtera itu bermula di dalam hati seseorang. Sebagai rakyat bangsa Indonesia, kita pasti menginginkan damai sejahtera. Sikap damai sejahtera itu sendiri bisa kita terapkan dalam interaksi kecil dengan sesama, seperti saling menyapa, saling menghargai dan menghormati, saling bantu, dan masih banyak lagi. Damai sejahtera ini tentunya membawa keharmonisan dan persatuan bagi bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Menurut teruna, damai sejahtera itu seperti apa? Contohnya saling menyapa, saling menghargai, berusaha menciptakan suasana yang harmonis, menghormati sesama. Contohnya, kalau kalian lagi main HP, terus ada orang yang ajak ngobrol, HP-nya disimpan, terus ajak ngobrol orang yang tadi ajak bicara kalian. Sesimpel itu. Pengaruhnya bagi bangsa Indonesia itu bagaimana? Pengaruhnya itu agar tidak terjadi perpecahan atau disintegrasi, dan supaya tidak ada perselisihan antar budaya, agama, ras, dan masih banyak lagi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Menurut saya, perbuatan yang membawa damai sejahtera yaitu kita harus saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain. Dan kita harus menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia yaitu tidak akan ada lagi terjadi perselisihan dan percekcokan, sehingga akan tercipta damai sejahtera bagi bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Menurut saya, perbuatan yang bisa membawa damai sejahtera itu adalah selalu berprinsip bahwa kejujuran yang nomor satu. Karena bagi saya, kejujuran itu bisa mengatasi berbagai macam masalah di Indonesia, seperti halnya kesenjangan sosial atau ketimpangan hukum. Semua itu akar permasalahannya dari kejujuran. Pertama, menurut saya kita harus rendah hati, sabar, saling menghargai satu sama lain, saling menyapa. Kedua, menurut saya kita harus tetap berbuat baik pada semua orang yang ada di sekitar kita. Contohnya, saya akan berbuat baik pada teman saya agar saya dan teman saya bisa beribadah bersama-sama. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai dan sejahtera.
Shalom Aleichem, Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Oke, adik-adik taruna, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami naikkan ke hadapan-Mu. Terima kasih pada hari ini Tuhan masih memberikan kami hari, nafas hidup, dan kehidupan yang baru yang kami boleh rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, semua itu berkat anugerah yang tak terkira dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga pada IHMPT pada hari ini. Tuhan masih memberkati kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan berkat firman Tuhan, di mana mengajarkan kami sebagai anak-anak teruna pembawa damai. Tuhan memberkati kami, memberkati akan firman Tuhan, memberkati juga kami sebagai kakak layan, agar dimanapun kami berada, kami sebagai anak taruna dan kakak layan boleh menjadi pembawa damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga buat Kak Tuti yang boleh membawa firman bagi kami semua. Tuhan memberkati di dalam tugas pelayanannya, bahkan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Berkati akan keluarganya dimanapun mereka berada, mereka pun boleh menjadi pembawa damai. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati juga untuk pemerintah kami di dalam menangani akan pandemi COVID-19 yang melanda negara kami, bahkan melanda dunia. Tuhan memberkati mereka, pemerintah kami dari pusat sampai di desa, agar dapat menangani semuanya ini Tuhan dengan hikmat dan bijaksana yang dari Tuhan. Dan Tuhan juga mau tetap memberkati kami agar kami dapat menjalani akan pandemi COVID-19 ini dan dapat berlalu dari negara kami, sehingga kami dapat menjalaninya bukan karena kekuatan kami, tapi karena pimpinan Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa bagi seluruh gereja-Mu yang berada di muka bumi ini. Tuhan tolong memberkati kami semua, memberkati gereja-Mu di dalam pelayanan mereka dan kesaksian mereka. Khususnya kami mau berdoa buat GPIB Bukit Zaitun. Tuhan memberkati segala program kerja yang boleh diprogramkan sehingga semuanya boleh berjalan karena pimpinan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu kita akan menyanyi di Kidung Muda Mudi 161 bait pertama. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan kami atas ucapan syukur dan berkat dari-Mu.
Itulah doa kami, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Beroleh berkat yang tak kunjung yang tidak diberi dunia. Di lubuk hatiku walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu. Itulah janjinya kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Ajar kami Tuhan sehingga kami mampu menunjukkan identitas kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami bisa membawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas kami pada hari ini, sehingga apa yang kami lakukan Bapa itu boleh sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman sudah kita dengar. Mari adik-adik kita tunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah, sehingga kita bisa membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Sampai jumpa ibadah hari Minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.